Persib Bandung. From Indonesia, they are the Indonesia Liga 1 champions from... Ya, ini hasil drawing AFC Champions League 2. Nah, Persib Bandung wakil dari Liga Indonesia berada di grup F bersama Zhejiang FC wakil dari Cina, Ford FC wakil dari Thailand, dan Lion City Sailors wakil dari Liga Singapura. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Persib Bandung mendapatkan kesempatan untuk bermain di AFC Champions League 2. Perlu teman-teman ketahui, turnamen ini akan mulai berlangsung tanggal 17 September sampai dengan 5 Desember tahun 2024. Dan pada turnamen ini dibagi menjadi dua zona barat dan zona timur. Zona barat itu mulai dari grup A sampai dengan grup D, sedangkan zona timur mulai dari grup E sampai dengan grup H. Persib berada di grup F, artinya berada di zona timur. Yang berhak nantinya lolos ataupun melaju ke babak 16 besar hanya juara grup dan runner up. Tidak ada juara ataupun peringkat ketiga terbaik. Dan yang terpenting teman-teman, nah untuk laga final ujungnya nanti, endingnya nanti di turnamen ini akan dimainkan dengan sistem single match, hanya satu pertandingan dan digelar di kandang tim wilayah timur. Jadi jika nih Persib Bandung lolos ke partai final, itu finalnya akan bermain di Indonesia. Lantas bagaimana chance yang dimiliki oleh Persib Bandung? Apakah Persib bisa melaju lebih jauh? Yuk kita bahas di video ini, jangan skip video ini teman-teman. Oke, bicara soal klub-klub dari Liga Indonesia akhir-akhir ini ketika mendapatkan kesempatan bermain di level Asia tidak sesuai yang diharapkan. Efeknya koefisien liga kita pun tidak meningkat dan perwakilan klub-klub dari Liga Indonesia pun tidak banyak imbasnya. Nah, ketika Persib Bandung bermain di level Asia ini, harapan, keinginan dari pecinta sepak bola Indonesia sangat besar tentunya. Bagaimana Persib Bandung bisa berjaya dan konsekuensinya koefisien Liga Indonesia pun bisa didongkrak, salah satunya berkat kemampuan Persib Bandung nantinya teman-teman. Nah, kalau kita bicara Liga Thailand, mereka mengirimkan perwakilan langsung ke babak grup, misalnya masuk nih di Liga Champions Elite, bukan lagi Liga Champions 2 ya teman-teman. Nah, termasuk juga Malaysia mengirim Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim ketika mendapatkan kesempatan nih untuk tampil di Liga Champions ataupun tataran Asia teman-teman, mereka all out. Efeknya koefisien dari Liga Malaysia pun tinggi. Nah, ini yang menjadi persoalan sepak bola Indonesia. Kenapa koefisiennya mentok gitu-gitu aja? Kenapa tidak banyak perwakilan dari Liga Indonesia? Ya karena ketika mendapatkan kesempatan, wakil-wakil dari Liga Indonesia tak mampu memanfaatkannya seoptimal mungkin. Nah, Persib Bandung bagaimana? Ya, ini yang dinanti-nanti. Nah, terakhir kali dari sisi pengalaman teman-teman, Persib Bandung tampil di Asia ini pada tahun 2015, yaitu ajang AFC Cup. Sempat sebenarnya mencoba lolos ke babak ataupun ke fase grup Liga Champions Asia teman-teman, tetapi via jalur kualifikasi Persib terhempas. Nah, di AFC Cup tahun 2015 di 16 besar Persib Bandung harus terhempas saat kalah menghadapi Kichi, klub dari Hong Kong, dengan skor akhir 0-2. Nah, problematika yang dimiliki oleh klub-klub Liga Indonesia akhir-akhir ini, kalau kita bicara dari sisi analisis permainan teman-teman, taktikal, apa yang dilakukan di Liga Indonesia coba nih dibawa ke dataran Asia. Aku bukan katakan itu salah, aku bukan katakan itu situasi yang blunder, tetapi ini bisa menjadi pelajaran yang sangat amat penting bagi Persib Bandung. Contoh kita ambil Bali United bersama Coach Teko. Coach Teko mendapatkan kesempatan beberapa kali bersama Bali untuk tampil di level Asia. Hasilnya apa? Tidak prima, kena hujat Bali United dan lain sebagainya. Nah, salah satu apa yang dilakukan oleh Coach Teko soal permainan Bali di Liga dibawa nih di tataran Asia, sehingga sangat amat
disayangkan bagaimana Bali tidak mampu bersaing, Bali pun banyak kebobolan, Bali pun dihajar sana sini. Dan salah satu hal viral di saat Bali tampil di level Asia, Bali United kalah dengan klub dari Kamboja. Ini sangat amat memalukan teman-teman. Nah, ada juga perwakilan kita saat PSM Makassar berhasil diantarkan oleh Bernardo Tavares juara Liga 1 Indonesia. Nah, di momen itu Bernardo Tavares tetap menciptakan ataupun memainkan pakem yang ia gunakan di Liga Indonesia dengan bermain skema 5-3-2 ketika bertahan ataupun 3-5-2 secara formasi dasar teman-teman, menunggu. Hasilnya PSM Makassar pun nggak bisa berbuat banyak. Dari sekian kesempatan yang didapat oleh Bali United pun termasuk PSM Makassar, ya kita sudah tahu melihat bagaimana ranking liga kita, kemudian koefisien liga kita, dan ketika Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah katakan ingin membuat Liga Indonesia ini untuk kedepannya sementara teman-teman berada nih bercokol di urutan kedua liga terbaik di kawasan Asia Tenggara dulu. Sedangkan untuk posisi di kawasan Asia teman-teman di peringkat 12, 15 better lah ya, sudah pelan-pelan itu harus dicapai oleh Liga Indonesia. Bagaimana cara mencapainya? Ya seperti sekarang ini Persib Bandung harus bisa berbuat banyak teman-teman. Nah, kita kembali nih soal Persib Bandung. Persib Bandung pun tentu menjadi PR. Apakah pattern gaya permainan di Liga Indonesia akan dibawa ke tataran Asia? Ini menjadi key point penting dan pembahasan menarik teman-teman. Nah, kita kan sudah sering nih membahas Persib Bandung soal transisinya, dan bahkan Coach Boyan Hodak di sesi preskon sudah memention lah ya bagaimana Persib Bandung memiliki identitas yang sangat amat jelas, yaitu permainan transisi counternya. Kenapa itu dilakukan oleh Persib Bandung? Sebab karakteristik pemain-pemain Persib Bandung mendukung untuk melakukan hal sedemikian rupa. Nah, jika kita berkaca dengan apa yang dilakukan, apa yang dibawa oleh Bali United, kemudian PSM Makassar di level Asia teman-teman, ini menjadi perlu digarisbawahi oleh Boyan Hodak tentunya, harus bisa menciptakan banyak varian-varian lain, tidak hanya mengandalkan permainan counter. Aku juga tidak menyatakan ya itu tidak boleh dilakukan oleh Persib, bermain counter boleh, tetapi harus banyak nih meramu, harus banyak formula yang dimiliki oleh Boyan Hodak sehingga langkah Persib ini pun akan lebih panjang. Nah, di level Asia misalnya Persib menghadapi Zhejiang FC. Zhejiang FC ini sepak bola Cina teman-teman, suka tidak suka dari iklimnya menjadi daya tarik ya bagi pemain-pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Matius Pato contohnya datang dari Borneo FC, bermain di Liga Cina, flop permainannya tidak banyak berkembang. Nah, jadi secara kualitas antara Liga Indonesia sama Liga Cina so-so lah ya. Perlu waktu upgrading yang dilakukan oleh pemain asing kita untuk bisa menciptakan yang namanya permainan sensasional ketika tampil di Liga Cina. Nah, dan sekarang Matius Pato merasakan hal demikian teman-teman. Nah, ya saingan berat tentu Persib Bandung ya Zhejiang FC ini dengan sepak bola alotnya, dengan apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Cina mencoba merubah iklim sepak bola Cina dari 10 tahun 5 tahun terakhir teman-teman, ya memang sedikit stagnan ya dari prestasi yang dimiliki oleh Liga Cina teman-teman. Tetapi nggak bisa kita remehkan secara kultural, ini bisa menjadi batu hadangan bagi Persib Bandung. Kemudian ada dari Thailand 4FC. 4FC ini klubnya Asnawi Mangku Alam. Nah, secara kultural, sifat permainan teman-teman tentu nggak jauh berbeda antara Liga Indonesia dengan Liga Thailand, dan iklimnya pun tentu tidak akan mengagetkan bagi pemain-pemain Persib Bandung. Ya, dari sisi kualitas intensitas permainan Liga Thailand tentu lebih mendukung. Namun apa yang sudah dilakukan oleh manajemen Persib Bandung Boyan Hodak dengan mendatangkan beberapa pemain, tentu ini sudah dibaca, sudah diantisipasi untuk bisa Persib Bandung pun bersaing. Nah,
karakteristik sepak bola Thailand itu kan salah satunya orientasi positional play. Positional play ini permutasian posisi yang sangat amat erat. Hal itulah yang harus diantisipasi. Hal tersebut harus dipelajari dengan seksama. Kesabaran, kedisiplinan dari Ford FC sepak bola Thailand ini yang menjadi hal yang harus diperhatikan lebih oleh manajemen Persib, tim analisa dari Persib Bandung. Lalu ada Lion City Sailors. Lion City Sailors ini pun pernah mendengarkan rumor Kim Do-hoon ke Persib Bandung. Ya, Kim Do-hoon itu mantan pelatih dari Lion City Sailors. Nah, Lion City Sailors ini salah satu tim elit ya di Singapura. Ia mempunyai training center ataupun ya pemusatan latihan terbesar ya di kawasan Asia Tenggara. Tepatnya itu letaknya itu di Lion City Sailors, salah satunya teman-teman. Sehingga di posisi sekarang Federasi Sepak Bola Singapura sangat amat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Lion City Sailors, memiliki pemusatan latihan yang hebat. Sehingga banyak pemain-pemain muda dibina, dilatih di pemusatan latihan ataupun TC-nya Lion City Sailors. Ya, dari hitung-hitungan Persib harus tentunya mengoptimalkan laga kandang dan syukur-syukur bisa mencuri 1 poin dari laga tandang. Penghambat itu tentu Zhejiang FC teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara Ford FC dari wakil Thailand Lion City Sailors dari Singapura, ya sosok better lah ya, seimbang teman-teman. Nah, apakah Persib Bandung bisa memberikan kejutan untuk bisa mengalahkan Zhejiang FC? Ini pun harus kita tunggu ya. Aku mengharapkan hal demikian. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Soal drawing ini ya tidak begitu berat juga ya. Enggak konotasi grup neraka ya yang ditempati oleh Persib ini. Ada chance yang dimiliki oleh Persib Bandung, dan pada momen ini sangat amat penting tentu dukungan dari Persib, pendukung Persib Bandung teman-teman. Persib akan tampil di Liga, tampil juga di Asia, pasti tidak akan mudah untuk mengatur hal demikian. Stamina, fisik agar bisa seimbang antara Liga dan Asia itu perlu ekstra kerja keras, dan semoga Persib tidak asal lewat aja ya untuk di turnamen Asia ini. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.